Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seputar puasa. Jadi hari ini masih ada hubungannya ya kalau dengan cerita puasa, masih ada nih. Kemudian satu, keutamaan puasa Ramadan. Yang kedua, keutamaan puasa sunat Syawal. Nah, jadi ada dua ya kalau yang kita bahas insyaallah pada hari ini. Qala alaihi salatu wassalam, man shoma Ramadan wajtanabal harama fihi wa buhtana radhiyallahu anhu ar-rahman wa aujaba lahul jinan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, barang siapa yang berpuasa Ramadan serta meninggalkan hal-hal yang haram dan tidak melakukan kebohongan, kada berdusta hari itu maka Allah akan meridhoinya. Satu. Yang kedua, wajib baginya masuk surga. Nah, cuma ini puasanya puasa orang yang solehin, yang dapat ridhonya Allah. Satu. Yang kedua, inya tadi wa aujaballahul jinan, wajib baginya tadi surga. Ini ada puasa orang awam, ada puasa orang solehin. Adapun yang ini tingkatan puasa orang yang solehin, yang dapat ridho Allah dan sidin tadi wajib masuk surga ujar Nabi. Mudah-mudahan kita kalau mengamalkannya Allah ya kan, ya ditingkatkan sedikit dah. Cuma harus tahu juga ilmunya. Mungkin ada tahu ilmunya kayak apa kita hendak mengamalkan puasa orang solehin. Nah, kemudian di dalam kitab yang disusun oleh almarhum Abuya Guru Syukri Unus Martapura, nah kita baca sedikit kitabnya lah, mengambil berkat. Nah, adapun kesempurnaan puasa orang yang solehin tadi itu tersebut dengan 6 perkara. Jadi apabila kita hendak mendapatkan ridhonya Allah dan wajib orang itu masuk surga melalui tahapan-tahapan yang 6 perkara ini. Yang pertama, satu, memelihara mata dari dosa dan menahannya daripada berlapang-lapang, bahasa bahari, bahasa bahini, dan menahannya daripada bersenang-senang pada memandang kepada tiap-tiap yang dicela dan dimakruhkan, dan memandang kepada tiap-tiap yang membimbangkan hati dan melalaikan daripada ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya di waktu kita puasa itu amun kawa ya kah, kita kada keluar rumah kecuali penting. Soalnya kita di situ disuruh memelihara mata. Umumnya penting itu kan bapak ya, kalau misalnya hendak begawi ya kalau PRT kada apa-apa, penting juga itu ya kalau hendak mau jual sidin, hendak berdagang ya kalau ada hendak berjualan, itu penting karena hendak kelanggar, hendak ke masjid, hendak ke majelis. Nah, apabila sesuatu itu penting inya keluar. Nah, itu diantara puasa orang-orang yang solehin. Ada kita ini kanda ya kalau imbah tuntung sembahyang subuh, apalagi masjidnya misalnya langgarnya di kota situ, gua rame banget ulang nang olahraga di situ macam-macam. Maka nang bebinian nang olahraga ini macam-macam pulang. Lalu umpat berjalanan juga di situ. Nah, umpat dia memandang pemandangan yang indah-indah tadi. Jadi orang nang olahraga ini bahan bajunya apanya ya kalau tak umpatnya, maka puasa kita tadi jadi rusak karena kita juga berjalanan ini tuntung sampai subuh. Coba balik ke rumah tak ada juga aman sedikit terkendali mata. Nah, itu diantaranya lah kita juga yang salah jadi guru.
Bon. Oh, kada itu kan sini sini mencari nang halal kada bapak. Begawi. Iya. Iya. Lain nang hagan beramian jadi sidin. Itu gin sidin anu bersama anu treplek. Kalau minum binian nang buat. Soalnya bilangnya karena double tuh ada sedikit, jadi udah bulan puasa sama refleks tidak menghindari sesuatu yang akan terjadi itu ya kalau supaya akan terjadi ya kalau aduh haylah. Nah itu yang pertama, dan yang kedua kita gunakannya mata ini segan betafakur ya kalau sekali-sekali betafakur melihat akan kekuasaan Allah. Karena tafakur sesaat itu lebih baik beribadat, lebih baik daripada beribadat sunat 70 tahun. Tidak ngarakanlah. Nah ini pernah terjadi ulun waktu di Kaltim. Tafakur sesaat dia lebih baik daripada beribadat 70 tahun. Ini salah paham. Yang dimaksud jadi tukalampayan itu tafakur sesaat lebih baik daripada beribadat sunat 70 tahun. Adanya itu je memaham lebih baik daripada beribadat 70 tahun. Lalu ada sembahyangannya lagi, tafakur aja lagi. Lebih baik daripada beribadat 70 tahun ya. Nah jadi kita pandang langit misalnya sekali-sekali gitu. Sesaat aja melihat langit kada betungkat. Jujur kada? Melihat langit tadi kada putingnya, di mana ujungnya langit kada. Melihat langit tadi kada pernah terjadi kita mendengar langit runtuh di tamban ya soalnya kada suruh juga. Ibadah itu kita melihat lawan langit tadi para benar lawan matahari. Kada pernah kubas matahari itu PRT. Amun rumah kita jauh lawan matahari. Setahun 2 tahun bisa kubas ya kalau. Ini matahari kada pernah kubas, hebatnya capnya langsung daripada Allah Ta'ala. Nah jadi sekali-sekali memandang itu nah PRT hendak turunnya jegin, hendak turun ngojol nah diitihi agar nah pahalanya lebih baik daripada beribadah sunat 70 tahun. Nah bisa kada terpandir lagi sunat sawal tadi kasihkan dah di 10 menit sudah kisah mata aja hanya. Kemudian lagi yang kedua puasa orang nang solehin nang perlu juga yaitu memelihara lidah daripada sia-sia dan berdusta. Nah kadang awal ya kalau bilanya berdusta rusak dah puasa membatal kada bang cuma rusak puasa kita tadi berdusta kayaknya kini berkisah lah habis kini kisah kada tuntung kisah kawan menjuali tapi ini kada sekisahkan kan lawas ulang kini berkisah itu. Dan berdusta. Nah jadi amalan biar abah guru sekumpul sekira rajaki macet amal akan berdusta aja sedih. Nah ya kan diijazahkan ini siapa nah hendak ini amalannya mujarab karena bila yang berdusta ini macet ini macet mudahnya kita lah dijagakan mulut kita tadi dari berdusta dan mengopat-ngopat orang rusak dia puasanya ya kan. Itu kopiah harus dia longor ya lahan itu juga tapi harus berurut ya nah ya kan. Nah itu sama aja tuh. Dan mengadu asah orang artinya mengadu domba tuh. Mengadu domba gara-gara kita lalu orang bakalahian, gara-gara kita lalu orang kada lagi baakuran nah rusak dia tuh puasa. Makanya hati-hati bener puasa lah perlu dijaga nih ini. Dan perkataan jahat seperti menyumpah lawan anak ya kalau dasar gini anak hantu nih gini aja anak disumpahi anak hantu jadi nang anak pintar juga menjawab hadangi di bahaya apalagi sekali lagi bang anak hantu nih gini aja amun ulun anak hantu berarti pian bang siapa berarti abahnya hantu. Nah ya kalau ini kita juga tak salah kenapa jadi menyumpah. Nah ya kan sumpahin yang baik aja tuh ya kalau anak kayak apakah jangan sampai nih padahal kan anak hantu ya kalau seorang jangan lucut begitu. Dan perkataan berbantah-bantahan nah puasa jangan bekakarasan juga bilanya parak bekakarasan yang mana jauh aja pacangan rusak pahala puasa kita kan bisa
dan bersoal jawab atau bertengkar bakalahi puasa bakalahi batal, kadang cuma rusak sudah puasanya. Nah, jadi kita tahu apa-apa yang merusak puasa, dan melazimkan berdiam dan berbimbang lidah dengan zikrullah dan membaca Al-Quran, maka inilah puasa lidah namanya. Nah, jadi banyak ibu wirid ya kalau apakah dibaca sholawat tasbih nah itu. Kemudian yang ketiga, puasa orang solehin yang ketiga yang mendapat ridhonya Allah dan wajib ini masuk surga, menahan pendengaran dari mendengarkan yang dibenci pada syarak, yang haram dan yang makruh, karena tiap-tiap barang yang haram mengatanya maka haram mendengarnya, dan karena yang demikian itu menyamakan Allah Azza wa Jalla antara orang yang mendengar yang haram dan dengan orang yang memakan yang haram. Nah, jadi kita jangan sampai mendengarkan sesuatu yang haram. Orang menyembati orang, kita mendengarkan juga dihiga, rusak juga puasa kita. Nah, jadi kita berjauh aja tak. Bila menyembati si A, si B, nah kita kena kacau sudah kisah nih. Bila menyembati orang, udah berjauh. Bila kita mendengarkan aja, padahal kita kan umpet berpandir, mendengarkan aja rusak juga puasa kita. Ya kan. Kemudian yang keempat, puasa orang yang solehin menahan anggota-anggota yang lain daripada segala dosa, seperti anggota tangan, ya Kak, dan kaki daripada segala dosa, dan segala yang makruh yang dibenci pada syara. Nah, jadi menahan tangan ini, nah jadi daripada menggawin dosa. Jangan sampai tangan ini tagawi dosa dan tagawi nang makruh yo batis. Tagawi nang makruh itu nang kayak apa? Misalnya kita masuk tempat nang baik. Tempat nang baik itu nang apa PRT? Masjid, langgar, majelis ta'lim. Lalu kita tadi masuk ke tempat nang baik tadi batis, nang kiri makruh tak? Ya kan? Makruh. Nah, jadi waktu puasa tadi menggawe jangan kan ada ilmunya kita sembarangan lah masuk sini nah. Ada ilmunya sudah insya Allah tahu bila masuk tempat nang kebaikan batis nang kanan. Sebaliknya apabila masuk ke tempat nang kada baik itu dimulai dengan kaki yang kiri nang kayak WC, anak masuk pasar, anak masuk mall, nah itu kiri disunahkan. Nah, ya kan, jadi jangan sampai tegawi nang haram, nang makruhnya jangan tagawi, apalagi nang haram. Kawan perlu diingatlah di dalam kitab Bahjatul Mardiyah, rasanya mau kita baca lah. Itu bagus batis kita nih bila kita hendak ke masjid, ya kan? Itu ke masjid itu kan bisa sembahyang Jumat, bisa juga kita ke majelis ke masjid ya Kak. Itu mon kawa, kita itu mulai rumah tuh makan minum dahulu dah. Jangan sampai kita tulak ke masjid tadi tak singgah di warung, maka pahalanya tadi mulai warung tadi. Kalau hendak ke warung tersinggah di warung, mau ngopi dulu situ berokok, jadi kadang-kadang lagi pahala kita. Tasinggahnya tadi gara-gara tasinggah di warung tadi. Jadi mulai rumah tuh lurus saja, karena imbah bulik di masjid hanyar kita ayo hendak mementol apa, nah makan gorengan gak apa-apa. Tapi waktu kita hendak ke masjid itu membawa lurus, kayak itu juga kita hendak ziarah, hilang berkahnya gara-gara kita tersinggah tadi. Namun ambil kawan bang jatuh kada apa-apa ya kalau hendak ziarah, hendak ke masjid, ambil kawan tersinggah di rumah kawan itu kada apa-apa. Atau hendak berwudu di tengah jalan, makanya sunnah kita ke masjid itu berwudu dahulu di rumah. Ya kan, menyembata boleh berwudu di tengah jalan. Nah itu mudah-mudahan kau mengamalkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diantara puasa orang yang solehin lagi menahan perut daripada yang subahat. Nah yang
Subhat itu mah antara halal kah haram kah? Halal kah haram kah? Bila kita ragu-ragu jangan dimakan, hendak berbukanya tadi tinggalkan aja jasidin. Yang kelima, ya kah? Di antara puasa orang yang solehin tidak memperbanyaki daripada makanan yang halal waktu berbuka dengan sekira-kira memenuhi ia akan rongga perutnya, maka tidak ada daripada wadah yang lebih dimurkai kepada Allah Ta'ala daripada perut yang penuh daripada yang halal. Orang soleh walaupun makanannya nang halal sidin waktu berbuka tadi kadar bakanyang-kanyang juga seapa kanyang stop deh sidin kadang ingkas dulu ya kalau sementang-mentang pas lawan liur nih ya nasi samin kambing pulang hantuk terus sampai ingkas dulu nah makruh tak ya kan. Nah jadi mun orang solehin kayak itu bang PRT kadang maunya ingkas pas kanyang stop sudah buka puasa walaupun nang dimakan tadi halal sudah, apalagi nama orang halal sudah. Nah itu puasa orang yang dapat ridho Allah nang wajib ini tadi masuk surga maling ya bang lah. Tapi ya mudah-mudahan ya kalau malakan cuma kita ini bilanya terbanyakan makan bisa ngalih juga. Sembahyang maghrib bin kebiasaan berat apalagi hendak tarawihnya. Nah itu bagus sih, makanya bagus ya Rasulullah itu mengatur bilanya makan itu bilanya sudah kanyang stop. Iya. Ini cuma tergantung parutnya juga lah. Ada ningkas sepiring kanyang sudah. Nah, ada kalau begitu dia menyalahkan orang. Ada yang dua orang tuh hanya kanyang, ada juga. Ya, ada juga yang tiga, ada juga. Ini beda. Dan yang keenam, nah penting benar yang keenam lah, dan kau mengamalkan bahwa adalah hatinya sesudah berbuka bergantung antara takut dan harap. Karena tidak tahu ia apakah diterima puasanya, maka ia dari orang yang hampir kepada Allah, ataukah ditolak puasanya, maka ia daripada orang yang dimurkai Allah. Dan hendaklah seperti itu antara takut dan harap pada akhir tiap-tiap ibadat. Maksudnya apabila kita selesai mengerjakan salah satu ibadah, maka hendaklah tafakur sebentar, takut kalau ibadah tersebut tidak diterima Allah. Nah ini mudah-mudahan lah. Ini tuntung puasa kita bunyi kebiasaan itu serena lah. Nah minum dulu PRT itu, minum Bismillah tuh dulu. Tuntung minum itu hanya makan kurma. Tuntung tuh hanya baca Allahumma lakasumtu wabika amantu sampai tuntung. Nah hanya tafakur setumat. Ya Allah, ulun mengakui puasa ulun ini kada sempurna, banyak kekurangannya. Puasa ulun ini kada kayak para nabi dan rasul. Puasa ulun ini kada kayak orang soleh. Puasa ulun ini kada kayak orang alim. Maka di waktu itu meningkat derajat puasa kita tadi. Mudahan dinyatakanlah. Nah itu perlu benar. Imbah tuntung sembahyang kayak itu juga. Betapa kurus tumat aja, ya Allah ulun mengakui sembahyang ulun ini kada sempurna, banyak kekurangannya. Sembahyang ulun ini kada kaya nabi dan rasul. Sembahyang ulun ini kada kaya orang soleh. Sembahyang ulun ini kada kaya orang alim, banyak kekurangannya. Waktu itu meningkat. Sembahyang kita tadi mudahan dinyatakanlah. Nah apa aja tuh mbah tuntung baca Quran ya. Tiap-tiap ibadah jadi sidin. Imam Ghazali rasanya memadahi nih tiap-tiap ibadah nangka itu hati kita bertafakur satu umat kada lawas juga. Ya kan memadahkan bahwa ibadah kita ini kayak kada sempurna banyak kekurangan. Mudahan dinyatakan ya Allah. Nah itu kan ada di Google nih kitab aja ada. Ya kan mendengar di sini kita kawa. Teruslah. Iya terus. Yang kedua keutamaan puasa Syawal. Nah, masih ada waktu setengah bulan nih. Mudahan kau mengamalkanlah. Nah, ya kan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ya aliyu ujar Nabi, man atba'a Ramadan bisitin
min Syawalin kataballahu lahu saumad dahri kullihi. Hai Ali, ujar Nabi, barang siapa yang melanjutkan puasa Ramadan dengan puasa 6 hari dalam bulan Syawal, maka Allah mencatatnya sama seperti puasa selama 1 tahun penuh. Malah mudah nih kalau mamalakan. Nah jadi kenapa jalan angka ini kayak bergerak rumusnya jadi puasa bulan Ramadan sebulan 30 hari. Imbah itu puasa sunat Syawal 6 hari, maka sama orang itu PRTB puasa setahunan. Kayak apa jadi ini rumusnya nih gini, jadi perlu tahu dicatat lah. Nah karena ujar guru lah waktu belajar, karena setiap kebaikan itu 1 dibanding 10, ya kan? Setiap kebaikan 1 dibanding 10. Kemudian puasa Ramadan biasa berapa? 30 hari. 30 kali 10 berapa? Hah? 30 kali 10 300. Nah ya kalah. Imbah tuh puasa Syawal, sholat Syawal berapa hari? 6. Alhamdulillah 6 kali 10 berapa? 60. 300 tambah 60 berapa? Setahun berapa? 360 hari. Nah di sini makanya untung benar orang kalau menggunakan waktunya di bulan Syawal ini puasa sunat Syawal sama beribadah setahun 3 sama puasa 360 hari. Kayak itu rumusnya tuh. Lu kan paham jadi waktu kada belajar. Sebab 1 kebaikan dibanding 10. Cuma nang mana kodoan bebinian jangan puasa sunat Syawal dulu. Biar jadi niatnya ya kan nang mana min ya kalau sahaja ku puasa esok hari untuk membayar kodok puasa bulan Ramadan. Tapi menggawinya di bulan Syawal dapat dia puasa sunat Syawal aja. Kalau usah digendeng-gendeng niatnya kada boleh lah. Puasa wajib lawan sunat kada boleh digendeng niatnya. Cukup sebutin aja bebinian tuh nah. Kan ada minnya kalau di bulan Syawal ini membayari 6 harinya misalnya cukup niatnya sahajaku puasa esok hari membayar qadha bulan Ramadan tapi menggawinya di bulan Syawal maka sama sudah dapat puasa sunat Syawal tadi. Nah ya kan mudah-mudahan ya kalau makan lah. Nah kayak itu tuh sama ya juga kita nih hanya rajin misalnya pina bagus sembahyang hanya reja berhari waktu bujang banyak aja misalnya tertinggal lebih baik puasa qadha aja ya kan puasa qadha aja tapi di bulan Syawal nah maka sama aja kita dapat puasa wajibnya puasa qadhanya tabayari puasa sunat Syawalnya tabayari juga. Sama kita mengqadha puasa di hari Senin dah ya kan padahal kan kita kan ada niat puasa Senin tapi kita niatnya sahaja ku puasa esok hari membayar qadha bulan Ramadan tapi puasanya hari Senin puasa qadhanya dapat puasa sunat Seninnya dapat sama kayak itu juga. Nah habis sudahlah wasiat tentang seputar puasa habis sudah hari ini ya kah insyaallah yang akan datang pulang wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.